terjadi kepanikan di mana desa mereka didatangi oleh seekor hiena buas yang tersesat masuk ke dalam desa mereka dan mulai membuat kepanikan seluruh warga. Bahkan hiena buas ini menyerang para warga dan juga berhasil melukai beberapa orang petugas yang berusaha untuk menangkapnya. Sadar binatang ini sulit untuk ditaklukkan, komandan ini segera menelpon seseorang untuk segera datang ke lokasi untuk membantu mengatasi masalah ini. Sang istri mengatakan kalau suaminya sedang pergi mengantar putranya ke sekolah dan menyarankan untuk menghubungi ke nomor handphone putranya tersebut. Setelah berhasil menghubungi pria tersebut dan mengirimkan foto jejak kaki hewan buas tersebut, pria ini segera menepi dan meminta semua petugas untuk menjaga jarak dengan hewan buas tersebut. Karena dirinya tahu, saat ini pasti banyak petugas yang terluka karena berusaha menghentikan hewan tersebut. Lalu mengulurkan tangan ke arah putranya dan memintanya berjanji untuk tak memberitahukan kepada sang ibu kalau dirinya datang telat ke sekolah, yang kemudian disetujui oleh sang anak. Lalu mereka berdua pun segera meluncur ke lokasi kejadian. Sesampainya di lokasi, pria ini meminta sang komandan untuk bersiap siaga untuk membantunya, sementara sang anak turun dan memohon agar dirinya bisa ikut membantu sang ayah. Namun tak diizinkan. Setelah memantau dari ketinggian, pria ini sadar kalau binatang buas yang semakin kebingungan itu sedang berlari menuju ke sebuah sekolahan yang tak berada jauh dari sana. Lalu segera berlari menuju ke sekolahan itu untuk memperingatkan anak-anak sekolah agar segera menyingkir. Karena tak ada yang mendengar, pria ini kemudian berlari ke dalam gedung sekolah lalu memperingatkan murid-murid itu dengan menggunakan pengeras suara dan meminta mereka semua untuk segera berlindung ke dalam kelas mereka. Membuat anak-anak murid ini segera berlari berlindung ke dalam kelas mereka masing-masing. Dan benar saja, hiena gadas ini pun segera masuk ke dalam halaman sekolah dan akhirnya dikurung oleh warga agar binatang ini tidak bisa keluar dari sana dan kembali memangsa warga. Dan pria ini pun segera keluar dari halaman sekolah untuk berusaha menghentikannya. Binatang buas ini melihat pria itu yang berlari di hadapannya lalu segera bergegas maju untuk mengejarnya. Namun dengan sigap, pria ini segera membakar petasan yang dibawanya. Kemudian segera meledakannya untuk menakuti hiena ganas ini dan membuat berpikir dua kali untuk mengejar pria tersebut. Sementara sang komandan telah bersiap dengan senapan bius di tangannya dan meminta sang pria untuk memberikan aba-aba perintah menembak hewan tersebut. Pria ini meminta komandannya untuk menunggu di saat yang tepat dan membidik tepat di paru-paru hiena tersebut. Dan setelah mendapatkan posisi dan bidikan yang sangat jelas, pria ini memberitahukan sang komandan untuk segera menembakkan senjatanya. Namun sayang, ternyata senjata tersebut mengalami masalah dan tak mau menembakkan pelurunya. Karena mengalami jalan buntu, pria ini kemudian menelpon putranya dan meminta sang anak untuk memberikan tali sepatu miliknya. Sementara ketiga anak murid yang baru keluar dari toilet ini tidak menyadari kalau ada bahaya besar yang sedang berada di sekolah mereka. Dan benar saja, melihat ketiga murid ini, hiena ganas ini segera berbalik badan lalu segera mengejar mereka. Menyadari hal itu, pria ini segera berlari untuk mengambil sebuah jaring lalu segera melompat turun dan berusaha untuk menghentikan langkah hiena tersebut. Dan sekuat tenaga mencoba menghambat laju binatang buas ini dan mencoba untuk mengalihkan perhatiannya. Sementara anaknya dan sang komandan segera bersiap membuat senjata bius dengan mengikatkannya pada sebuah tongkat dan mengikatnya dengan tali sepatu. Pria ini terus saja bertahan menghindari serangan binatang tersebut. Sembari menunggu senjata tersebut selesai dibuat, lalu berhasil memukul jatuh hiena ganas itu. Dan kembali berlari sembari menahan gigitan tarik tajam binatang itu dengan menggunakan dahan pohon sekuat tenaganya. Kayu itu pun patah. Pria ini segera berlari menjauh. Sementara anaknya segera melemparkan tombak tersebut untuk diberikan kepada sang ayah, yang kemudian segera melompat untuk menyambutnya dan bersiap melawan hiena ganas ini yang terus saja ingin memangsa dirinya. Namun sayang, tongkat tersebut berhasil dipatahkan oleh binatang ini sehingga membuat dirinya diserang dan terluka. Namun dengan cepat, pria ini segera menahan tubuh hiena tersebut. Segera melemparkan tombak tersebut untuk diberikan kepada sang ayah, yang kemudian segera melompat untuk menyambutnya dan bersiap melawan hiena ganas ini yang terus saja ingin memangsa dirinya. Namun sayang, tongkat tersebut berhasil dipatahkan oleh binatang ini sehingga membuat dirinya diserang dan terluka. Namun dengan cepat, pria ini segera menahan tubuh hiena tersebut, lalu mengambil ujung tombak bius dan berhasil menancapkan bius tersebut tepat di tubuh hiena buas ini. Setelah sekian lama berusaha keras menahan amukan binatang buas ini, akhirnya hiena itu pun mulai lemas akibat obat bius dan pria ini pun berhasil melumpuhkannya. Para warga bersorak bahagia atas keberhasilannya. Begitu juga dengan para murid ini yang menjadi lega, akhirnya mereka bisa selamat dari serangan hewan buas tersebut. Para media datang untuk meliput kejadian tersebut. Para polisi setempat ini mengambil kesempatan kalau semua ini adalah hasil kerja keras mereka. Sementara pria ini yang sengaja menjauhi popularitas segera pergi dari tempat kejadian tersebut, lalu segera kembali ke restoran miliknya
bajunya dan bergegas mengganti pakaian putihnya yang kotor oleh noda darah. Lalu bergegas kembali masuk ke dalam restoran untuk segera memulai pekerjaan hari itu. Dan bertingkah seolah tak pernah terjadi apa-apa. Sementara pemuda ini baru saja membobol sebuah rumah bersama ketiga orang komplotannya. Bahkan mereka menghabisi penghuni rumah tersebut dan menyandera salah seorang dari mereka. Dan terus melakukan penggeledahan untuk mencari barang-barang berharga di rumah tersebut. Sementara mereka menunggu kabar kalau pria tua di hadapan mereka ini adalah seorang target yang menjadi incaran mereka. Anjing pemilik rumah terus saja menggonggong. Pemuda ini kemudian keluar untuk menghampirinya, lalu memberinya makan agar anjing tersebut diam. Sementara rekannya di dalam menghabisi target incaran mereka bersamaan dengan pemuda ini yang juga menghabisi anjing peliharaannya. Kemudian dengan santai segera kembali ke dalam rumah sembari memantau keadaan sekitar. Pemuda ini menemukan sebuah pistol dari meja rias pemilik rumah, lalu segera mengambil pistol tersebut dan membawanya bersamanya. Sementara para rekannya yang lain sudah menunggu di mobil untuk segera pergi dari sana. Namun ketika pemuda ini akan pergi meninggalkan rumah tersebut, tiba-tiba dirinya melihat ada seorang anak gadis dari pemilik rumah yang sedang bersembunyi ketakutan. Lalu segera menutup pintu kamar dan mendatanginya. Para gerombolan penjahat ini berniat untuk melakukan pembegalan di sebuah jalan gelap yang sepi dan menunggu warga yang hendak melintas. Setelah melihat sebuah sepeda motor yang melintas, mereka segera beraksi dengan melemparkan batu ke arah mereka sehingga membuat pengendara motor ini terjatuh. Dan setelah membuat pengendara motor ini terjatuh tak berdaya, mereka pun mulai menggeledah semua barang berharga dan hanya menemukan sedikit uang yang tersimpan di saku celana korban mereka. Tak puas dengan hasil yang mereka dapatkan, mereka pun segera kembali bersiap menunggu calon korban lainnya yang akan melintas. Tak lama kemudian, sebuah mobil yang dikendarai oleh pria tua ini akan melintas di hadapan mereka. Dan benar saja, mereka segera melemparkan batu ke arah mobil pria tua ini sehingga membuat mobil yang ditumpanginya menjadi oleng. Lalu menabrak dinding tebing sehingga mengakibatkan mobilnya jatuh terguling menyusuri aspal. Para pembegal ini segera mendatanginya, lalu mengambil dompet pria tua ini dan memerintahkan salah seorang rekannya untuk menanyakan nomor PIN dari ATM milik pria tua tersebut. Namun karena tak juga mau memberitahukan nomor PIN-nya, pemuda ini mengeluarkan sebuah pistol dari pinggangnya, lalu tanpa ampun segera menghabisinya. Rekannya menjadi terkejut, mengetahui kalau pemuda ini ternyata membawa sebuah pistol dan malahan menembak korban mereka. Sehingga mereka terpaksa mendorong mobil tersebut ke dalam jurang untuk menyembunyikan bukti kejahatan yang telah mereka lakukan hari itu. Ini terbangun dari tidurnya dan merasakan ada sesuatu yang sedang terjadi tak jauh dari kediamannya. Dan benar saja, di keesokan harinya, sahabat polisinya ini memberitahukan kalau telah terjadi kejadian pembunuhan yang baru saja mereka temukan pagi ini di desa mereka. Lalu mereka pun pergi untuk melihat lokasi kejadian tersebut. Membuat pria ini mulai menjadi heran dan gusar. Karena selama 20 tahun ke belakang, tidak pernah terjadi kejadian seperti ini di daerah mereka. Sementara tanpa disadarinya, para penjahat ini ternyata sedang memarkirkan kendaraan mereka tak jauh dari tempat kafe miliknya berada. Yang kemudian pemuda penjahat ini kemudian turun untuk berkeliling dan melihat kafe milik pria ini yang ternyata sudah tutup karena sudah larut malam. Pegawainya meminta izin pamit pulang karena waktu kerjanya yang telah habis. Namun pemuda ini malahan mendatangi kafe tersebut. Lalu dengan acuh segera masuk ke dalam. Melihat pemuda ini, pria ini kemudian mendatanginya untuk mengatakan kalau kafe miliknya ini sekarang telah tutup. Namun pemuda ini malahan meminta agar dirinya dibuatkan kopi coklat. Tentu saja pria ini menolaknya. Namun pemuda ini bersikeras meminta agar pesanannya dibuatkan. Pegawainya selesai berganti pakaian dan berkata kalau dirinya akan segera pulang sekarang. Namun pria ini melihat sebuah pistol yang tersimpan di pinggang pemuda ini lalu meminta pegawainya ini untuk segera bergegas pulang saja. Ketika pegawainya ini akan pergi, tiba-tiba pemuda ini menarik tangan pegawainya ini lalu segera meletakkan pistol yang dibawanya ke atas meja. Pria ini meminta si pemuda untuk tidak berbuat gegabah. Kemudian segera bergegas kembali ke meja kasirnya dan mengambil semua uang dari mesin kasir yang kemudian diserahkannya langsung kepada pemuda ini. Lalu memohon kepada pemuda ini untuk melepaskan pegawainya tersebut dan membiarkannya untuk pulang ke rumah. Tapi pemuda ini tetap bersikeras minta untuk dibuatkan minumannya. Pria ini berpesan ke anak gadisnya untuk tetap tenang dan tidak keluar dari tempatnya berada. Lalu membuatkan pemuda yang sedang merampoknya ini secangkir kopi. Dan tak lama kemudian, para rekan-rekannya kemudian datang untuk menyusul si pemuda lalu menanyakan kepada pemuda ini apa yang telah dilakukannya. Melihat rekannya ini yang sedang melakukan perampokan, penjahat ini kemudian mengambil uang tersebut dan mengajak pemuda ini untuk segera pergi meninggalkan tempat ini. Namun pemuda ini mengatakan kalau wajah mereka sudah terekam oleh CCTV yang terpasang di kafe ini dan juga korban mereka ini yang telah mengenali wajah mereka, sehingga mereka mulai berencana untuk melakukan sesuatu yang lain.
Gadis pegawai ini ditodong dengan senjata oleh para penjahat yang sedang melakukan perampokan di kafe tempatnya bekerja, membuat gadis ini semakin merasakan ketakutan. Sementara pria pemilik kafe ini dengan cepat segera mengambil sebuah karet kopi lalu memukul kepala pemuda ini dengan keras. Dilanjutkan dengan memelintir tangannya kemudian melemparkan tubuhnya ke arah rekan-rekan perampoknya. Melihat pria pemilik kafe ini mulai melakukan perlawanan, para perampok ini segera maju menyerang. Namun dengan cepat pria ini segera menghalau serangan mereka dan berhasil melumpuhkan beberapa orang dari mereka. Sabetan pedang berhasil dihindari oleh pria ini, lalu segera menahan serangan lainnya sembari menyuruh anak gadisnya untuk tetap memejamkan matanya, lalu segera melempar tubuh penjahat ini. Pria ini terus diserang, namun dirinya berusaha keras untuk menghalau serangan mereka. Setelah berhasil menghabisi mereka semua, pria ini terduduk lemas di lantai sembari menyesalkan apa yang telah terjadi dan menimpa dirinya, lalu berteriak memanggil anak gadisnya yang masih saja menutup kedua matanya, seperti yang telah diperintahkannya sebelum dirinya melakukan perlawanan terhadap para perampok ini. Polisi pun datang ke lokasi kejadian. Sahabat polisi datang untuk menenangkan pria ini. Pria ini akhirnya dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan. Akhirnya dibawa ke pengadilan untuk melakukan pembelaan kalau dirinya tidaklah bersalah, dan para penuntut umum yang menuduh dirinya adalah seorang pembunuh profesional karena keahlian menembak pria ini yang dapat menghabisi 5 orang tersebut hanya dalam waktu 5 detik saja. Namun berdasarkan bukti CCTV yang terpasang di tempat kejadian, pria ini akhirnya dibebaskan dengan alasan kalau dirinya melakukan pembunuhan tersebut untuk membela dirinya dari ancaman pembunuhan yang akan dilakukan oleh para perampok tersebut. Sementara istri dari perampok ini yang menangisi kematian suaminya meminta keluarga besarnya untuk melakukan balas dendam terhadap pria pemilik kafe tersebut dan mulai menargetkan pria tersebut yang telah menghabisi beberapa orang dari mereka. Sekembalinya ke kantor polisi, sang istri mencoba menenangkan sang suami dan mengajaknya untuk pulang. Namun pria ini bersikeras menghadap ke kepala polisi ini dan memintanya untuk memerintahkan petugasnya untuk melakukan penjagaan 24 jam di rumahnya karena mengkhawatirkan keselamatan keluarganya. Permintaannya sempat ditolak oleh komandan polisi ini, yang kemudian membuat pria ini kembali menjadi emosi, lalu meluapkan kemarahannya dengan mencekik komandan polisi ini sehingga membuat polisi ini berjanji akan mengirimkan anggotanya untuk membantu menjaga rumah pria ini. Pria ini diperingatkan oleh sahabat polisinya untuk segera menyingkir dari pasar itu karena dirinya dan keluarganya yang saat ini sedang diincar oleh para penjahat yang hendak melakukan balas dendam. Dan benar saja, tiba-tiba leher pria ini ditarik dengan sebuah tali sehingga membuat dirinya kesulitan untuk bergerak. Sementara para penjahat ini segera mendatangi dirinya dan berkata kalau orang yang dirimu bunuh tempo hari adalah saudara kandungnya. Lalu memerintahkan anak buahnya untuk segera maju untuk menghabisi pria tersebut. Pria ini mengambil sebuah pisau dan berhasil melepas diri. Kemudian mulai melakukan perlawanan terhadap para penjahat ini yang dengan sengaja datang untuk mencari dirinya dan juga keluarganya. Pria ini terus berusaha menghindari serangan dan sabetan senjata para penjahat ini. Lalu dengan sekuat tenaga mencoba untuk mengalahkan mereka semua dan berhasil merebut senjata mereka. Sang istri datang melihat perkelahian itu. Pria ini segera melumpuhkan penjahat ini yang disaksikan langsung oleh istrinya dan melihat sang suami yang sedang marah dan bertingkah seperti orang lain. Bahkan dengan ganas menghabisi penjahat ini di hadapan semua warga yang menyaksikan. Namun pria ini tidaklah berhenti di situ saja. Dirinya kemudian mendatangi seorang penjahat lagi lalu mematahkan kakinya. Dilanjutkan dengan mematahkan tangan seorang penjahat lagi. Melihat sang istri yang ditangkap oleh bos penjahat itu, pria ini segera melemparkan sebuah palu untuk menyelamatkan istrinya. Lalu menyeret tubuh bos penjahat ini dan melemparkannya. Penjahat ini mulai ketakutan dengan pria ini dan berusaha lari untuk segera kabur dari sana. Namun pria ini terus saja mengejarnya hingga sampai keluar dari pasar. Namun sang istri mencoba meredam kemarahan sang suami yang terus saja bernafsu untuk menghabisi penjahat itu. Hingga akhirnya penjahat ini berhasil kabur dengan menaiki sebuah mobil truk yang sedang melintas. Sementara pria ini berteriak ke sang istri kalau dirinya tak menghabisi mereka, maka kita yang akan mereka habisi. Membuat sang istri menjadi terkejut dengan emosi yang membara yang ditujukan oleh suaminya itu. Sekembalinya ke kantor polisi, sang istri mencoba menenangkan sang suami dan mengajaknya untuk pulang. Dan keesokan harinya, seorang petugas polisi dikirimkan ke rumahnya untuk melakukan penjagaan, lalu segera datang untuk melapor ke pria ini. Namun setelah melihat postur dan umur polisi ini yang tidak muda lagi, membuat pria ini menjadi tak yakin dengan dirinya. Melihat polisi ini yang terlalu bersemangat, pria ini memintanya untuk tetap tenang dan mempersilahkannya masuk untuk bertemu dengan anak dan juga istrinya, yang mana mereka pun menjadi tidak yakin dengan polisi ini. Namun mereka tak bisa lagi berbuat banyak dan hanya bisa menerima polisi ini yang hampir pensiun ini yang ditugaskan untuk menjaga mereka. Melihat
ada seseorang yang sedang memotret dirinya, lalu memanggil orang tersebut untuk menanyakan apa tujuannya. Namun orang ini malahan berlari menjauh seperti melihat hantu, kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motornya untuk menuju ke sebuah pabrik yang merupakan markas bagi para gangster. Sementara bos gangster ini sedang menghukum anak buahnya yang telah melakukan kesalahan. Informan ini segera masuk ke dalam pabrik tersebut, lalu dengan tergesa-gesa menerobos masuk untuk bertemu langsung dengan bos gangster ini, yang kemudian berbalik badan lalu menanyakan apa kabar yang hendak diberitahukannya. Informan ini meminta bosnya untuk melihat foto yang baru saja diambilnya, dan menjadi terkejut setelah melihat foto pria ini pada handphone tersebut, lalu segera membuka sebuah peti dan mengeluarkan sebuah bingkai foto yang kemudian dihadapkan kepada bos gangster ini, yang kemudian memecah kaca dari bingkai foto usang itu dan menemukan foto dari wajah pria itu yang tersimpan selama ini di markas mereka. Setelah menggambar rambut pria pada bingkai foto itu dan membuatnya menjadi lebih panjang, bos gangster ini pun kemudian tersadar kalau pria ini adalah orang yang sedang mereka cari selama ini. Lalu dirinya berjalan ke lantai atas untuk bertemu dengan sang kakak untuk memberitahukan apa yang baru saja mereka temukan itu. Tangan kanannya menanyakan, berapa orang yang harus kita bawa untuk menghabisi pria itu? Cukup 4 orang saja, jika orang itu adalah orang biasa. Namun jika pria itu adalah Leo yang masih hidup, maka kita harus menggerakkan seluruh kekuatan untuk menghabisinya. Dan tanpa berlama lagi, puluhan mobil segera diberangkatkan untuk menuju ke sebuah desa di mana pria itu tinggal. Sementara pria ini dengan sangat serius mempersiapkan diri dengan membuat banyak senjata di garasinya dan melanjutkan hidup bahagia bersama keluarganya seolah tak terjadi apa-apa. Pria ini tetap bekerja dengan usaha kafe miliknya. Namun pegawainya melaporkan kalau ada seorang wanita mencurigakan yang selalu memandangi pria ini dari tempat duduknya, dan juga ada seorang pria tua yang mencurigakan yang duduk di area luar kafe dan hanya duduk diam tanpa memesan apapun. Pria ini segera keluar untuk mendatangi pria tua tersebut untuk menanyakan apa yang dirinya hendak pesan di kafe miliknya ini. Namun pria tua itu ternyata adalah bos gangster ini yang dengan sengaja datang untuk bertemu langsung dengan dirinya, lalu memesan secangkir kopi yang kemudian dibuatkan oleh pria ini langsung dan diantarkannya sendiri. Melihat pria ini di hadapannya, bos gangster ini membayangkan orang lain, lalu memanggil namanya dengan panggilan Leo, membuat pria ini menjadi kebingungan karena dirinya bernama Partiban dan bukanlah Leo seperti yang pelanggannya ini kira. Ketika pria ini hendak pergi, bos gangster ini mengeluarkan sebuah kotak rokok, lalu menanyakan apakah dirinya ingat dengan merek rokok ini. Yang dijawab pria ini kalau dirinya tidaklah merokok dan tidak tahu dengan merek rokok tersebut, yang kemudian dijelaskan oleh bos gangster ini kalau rokok ini telah dicampur dengan obat terlarang yang mana rokok ini telah dirimu ciptakan di pabrik mereka, sehingga membuat merek mereka ini semakin terkenal. Namun pria ini tetap menyangkal semua cerita tersebut, lalu menegaskan kepadanya kalau diriku selama ini sudah mengalami banyak masalah dalam hidup dan meminta pria tua ini untuk tidak membuat masalah hidupnya menjadi semakin rumit. Bos gangster ini mengeluarkan minuman keras dan akan meminumnya, namun dilarang oleh pria ini yang mengatakan minuman keras dilarang di kafe miliknya, membuat bos gangster ini menjadi tertawa terbahak mendengar perkataan pria ini, lalu segera bergegas berjalan keluar dan terus tertawa lepas dengan dikawal oleh banyak anak buahnya, lalu segera pergi dari sana kemudian memandang pria ini dan seolah berkata kalau dirinya akan kembali lagi. Polisi ini meminta para anak buah gangster ini untuk segera menyingkir dan menemukan seorang pemuda ini yang sedang bersantai sementara mereka semua akan segera ditangkap. Polisi ini menyingkirkan tangan si pemuda, namun sebuah tendangan segera mendarat tepat di dada polisi ini sehingga membuat tubuhnya terpental terjatuh. Kemudian pemuda ini segera berlari maju, lalu menendang tongkat polisi tersebut sehingga membuat komandannya terkapar. Dilanjutkan pemuda ini yang kemudian melompat menendang sembari berputar dan berhasil melumpuhkan polisi yang lainnya. Pemuda ini memerintahkan anak buahnya untuk segera bergegas pergi dari sana. Sementara pemuda ini kembali menghalau para polisi ini agar barang selundupan milik mereka bisa lolos dari tangkapan para polisi ini dan berhasil membawa kembali semua barang milik mereka ke sebuah pabrik rokok di mana mereka memproduksi rokok yang dicampur dengan obat-obat terlarang. Pemuda ini kembali dengan kesal ke markas mereka, lalu menanyakan siapa yang telah berani berkhianat dengan membocorkan operasi mereka kepada para polisi. Pemuda ini diberitahukan kalau para polisi saat ini menjaga dengan ketat perbatasan dan menyarankan dirinya untuk menunda pengiriman 2 ton barang terlarang milik mereka. Namun pemuda ini telah mempersiapkan semuanya dan memerintahkan ratusan para imigran gelap ini untuk mengantarkan barang tersebut. Sementara bos gangster ini menemui penasehat spiritualnya yang menyampaikan hasil perhitungan horoskop kedua anak kembarnya itu dan menyarankan bos gangster ini untuk mengorbankan salah seorang dari mereka atau karma buruk akan segera datang menghabisi keluarga mereka. Bos gangster yang sangat mempercayai itu semua kemudian berteriak marah mengetahui kalau dirinya
dirinya harus mengorbankan salah seorang dari anak-anaknya. Yang kemudian sang adik menyarankan untuk mengorbankan Elisa, anak perempuannya, dan menyelamatkan Leo, putra terbaiknya. Yang kemudian disetujui oleh bos gangster ini. Lalu sang adik segera mendatangi kedua saudara kembar ini untuk segera melumpuhkannya. Beberapa saat kemudian, Leo mulai tersadar dan kembali siuman tepat di hadapan sang ayah yang memohon maaf kepadanya. Berkata kalau dirinya harus melakukan semua ini untuk menyelamatkan keluarga dan juga bisnis mereka. Namun tentu saja Leo tidak akan bisa menerimanya. Lalu meminta sang ayah untuk melepas Elisa, adik perempuannya. Tapi sang ayah berdalih ini semua untuk kelangsungan bisnis mereka. Yang kemudian dijawab oleh sang adik yang meminta untuk tak usah mengemis kepada sang ayah. Lalu mulai menjadi percaya kalau ibu mereka telah mati di tangan pria ini yang kita panggil ayah. Lalu berpesan kepada Leo untuk tak menyisakan salah seorang dari mereka semua agar dendam sang ibu bisa terbalaskan. Perkataan yang membuat bos gangster ini segera berdiri lalu mengambil sebuah pedang. Pemuda ini berusaha sekuat tenaga melepaskan diri dan berhasil mematahkan kursi di mana dirinya diikat. Lalu segera melemparkan kursi tersebut yang kemudian disusul oleh sang adik yang juga ikut bertindak untuk melakukan perlawanan. Sang ayah berhasil kembali menangkapnya. Sementara pemuda ini terus berjuang untuk mengalahkan anak buah sang ayah dan berhasil melepaskan ikatan tali yang mengekang tangan adik perempuannya. Kemudian mereka berdua segera berlari untuk menyelamatkan diri dan berhasil menerobos keluar serta membebaskan orang-orang kepercayaannya. Lalu mulai berlari melompat, menghindari kejaran para anak buah sang ayah yang terus diperintahkan untuk segera menghabisi mereka berdua. Pemuda ini terus melakukan perlawanan, kemudian memerintahkan adik dan rekannya untuk membakar habis pabrik milik ayahnya ini yang dianggapnya jauh lebih penting dari nyawa sang adik yang merupakan darah dagingnya sendiri. Sang adik terus membakar seisi pabrik, namun dirinya dihentikan oleh sang paman yang berhasil menyanderanya. Melihat hal tersebut, pemuda ini segera mengancam kalau dirinya akan segera membakar barang berharga di pabrik ini, lalu segera melemparkan api ke dalam ruangan tersebut. Ledakan hebat mulai terjadi di pabrik ini, sehingga membakar hampir setiap sudut dari pabrik milik sang ayah. Mendengar semua kisah itu dari seorang tahanan narapidana ini, polisi ini menunjukkan sebuah foto untuk memastikan apakah pria ini adalah orang yang diceritakannya barusan. Namun tahanan ini malahan menutupinya dengan mengatakan kalau orang ini bukanlah Leo yang dirinya maksud, lalu meninggalkan polisi yang menjadi semakin penasaran. Sementara sang istri juga ikut menyelidiki dan bertanya dengan sahabat masa kecil sang suami untuk mencoba menemukan siapa sebenarnya jati diri sang suami yang telah dinikahinya selama 20 tahun terakhir. Namun tetap saja tak menemukan hal yang aneh. Dan benar saja, dirinya mendapatkan telepon dari bos gangster ini yang mengatakan kalau dirinya sudah berada tepat di depan rumahnya dan datang untuk mengambil putra kesayangannya. Rombongan mobil para gangster ini dikejar oleh pria ini yang berusaha untuk menyelamatkan putranya yang telah diculik oleh para gangster tersebut. Lalu mulai melepaskan tembakan dan berhasil melumpuhkan dua mobil para gangster ini yang jatuh jungkir balik menghantam aspal. Pria ini meminta polisi yang diboncengnya untuk kembali mengisi peluru senjata yang telah habis itu untuk bersiap kembali menembaki mereka. Pria ini memukul seorang gangster sehingga mobil mereka oleng dan menabrak pagar pembatas jalan. Lalu kembali memecahkan ban mobil dari salah satu mobil lainnya, sehingga mobil itu berhasil dihentikan. Lalu dilanjutkan oleh pria ini yang terus melakukan pengejaran dan berhasil membuat beberapa mobil lainnya mengalami kecelakaan. Para gangster ini mulai membalas tembakan si pria, yang kemudian segera menabrakkan motornya lalu melompat masuk dan berhasil mengambil alih mobil gangster itu dan melanjutkan pengejaran. Bos gangster ini sadar kalau pria itu telah berhasil mendekati dirinya, lalu segera memberi aba-aba agar anak buahnya segera maju ke depan dan meninggalkan pria ini yang terus dengan keras berusaha untuk menghentikan laju kendaraan mereka. Sadar kalau pria ini sulit untuk mereka kalahkan, bos gangster ini segera membanting setir mobil yang ditumpanginya untuk berbalik arah dan kembali maju untuk menghadang laju pria ini yang tanpa sedikit pun memalangkan kendaraannya sehingga membuat tabrakan pun terjadi dan membuat tubuh pria ini terlempar keluar. Bos gangster ini kemudian turun dari mobilnya, kemudian memandangi pria ini lalu memerintahkan anak buahnya yang tersisa untuk segera maju melawan pria tersebut. Pria ini langsung menjatuhkan salah seorang anak buahnya, lalu mengambil sepotong besi untuk melanjutkan menghajar para anak buah gangster ini hingga membuat satu persatu dari mereka jatuh tak berdaya. Kemudian berlari mendatangi bos gangster ini. Namun bos gangster ini berhasil mendaratkan beberapa pukulan ke tubuh si pria, yang kemudian mulai membalas menghajar bos gangster ini, lalu mencekik lehernya sembari menanyakan di manakah anaknya berada. Karena tak kunjung memberitahukan di mana keberadaan anaknya, pria ini kemudian memukul dengan keras leher dari bos gangster ini hingga
yang membuat bos gangster ini semakin tak berdaya. Bos gangster ini berkata, "Akui dirimu sebagai anakku, maka aku akan melepaskan anakmu." Namun pria ini bersikeras berkata kalau diriku bukanlah anakmu, lalu kembali memukulnya hingga terlempar menghantam mobil. Pria ini mendatanginya dan melepaskan rokok dari mulut bos gangster yang telah sekarat ini. Lalu kemudian kembali menanyakan, "Apakah kamu bukan anakku?" Anak dari pria ini telah dibawa oleh adik dari bos gangster tersebut. Lalu menelpon pria ini untuk mengatakan, "Jika dirimu ingin anakmu kembali, maka kembalikan juga jasad abangnya dan menukarnya dengan tubuh sang anak." Pria ini kemudian akan pergi seorang diri dengan membawa mayat dari bos gangster tersebut. Pria ini kemudian sampai ke markas mereka, kemudian dibawa untuk menghadap ke bos gangster ini dan memohon agar anaknya dilepaskan. Kemudian mencoba meyakinkan mereka semua kalau dirinya bukanlah seorang Leo seperti yang mereka sangkakan selama ini. Namun bos gangster ini tak mau percaya begitu saja, lalu mengatakan kalau dirinya sudah mengirim anak buahnya untuk segera menghabisi istri dan juga anak gadisnya. Bukannya berbicara dengan sang istri yang sedang disandera oleh mereka, pria ini malahan memanggil nama Subramani. Yang tak lama kemudian, Subramani pun muncul dari balik pintu rumahnya, lalu berjalan dengan perlahan ke hadapan anak buah gangster ini yang hendak menghabisi sang istri. Membuat bos gangster ini menanyakan apa yang sedang terjadi di sana. Mengetahui kalau semua anak buahnya telah dihabisi oleh pria ini, membuat bos gangster ini marah, lalu menendang tubuh si pria sehingga dirinya terlempar menembus kaca dan jatuh ke lantai bawah. Kemudian sampai ke markas mereka, kemudian dibawa untuk menghadap ke bos gangster ini dan memohon agar anaknya dilepaskan. Kemudian mencoba meyakinkan mereka semua kalau dirinya bukanlah seorang Leo seperti yang mereka sangkakan selama ini. Namun bos gangster ini tak mau percaya begitu saja, lalu mengatakan kalau dirinya sudah mengirim anak buahnya untuk segera menghabisi istri dan juga anak gadisnya. Bukannya berbicara dengan sang istri yang sedang disandera oleh mereka, pria ini malahan memanggil nama Subramani. Yang tak lama kemudian, Subramani pun muncul dari balik pintu rumahnya, lalu berjalan dengan perlahan ke hadapan anak buah gangster ini yang hendak menghabisi sang istri. Membuat bos gangster ini menanyakan apa yang sedang terjadi di sana. Mengetahui kalau semua anak buahnya telah dihabisi oleh pria ini, membuat bos gangster ini marah, lalu menendang tubuh si pria sehingga dirinya terlempar menembus kaca dan jatuh ke lantai bawah. Pria ini mencoba untuk bangkit, namun bos gangster ini segera menyalakan korek api, lalu membakar pakaian pria ini untuk memancing agar pria ini mau menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya dan mengakui kalau dirinya adalah seorang Leo. Seorang anak buahnya segera mengalungkan senjata di leher pria ini. Namun dengan cepat, pria ini segera mencabut pisau kecil yang disembunyikan pada sepatunya, lalu mulai melakukan perlawanan. Sehingga para anak buah gangster ini segera bergegas bersiap mengambil senjata mereka untuk menghadapi pria tersebut. Bos gangster ini terus mengamati pria itu dari lantai atas. Sementara pria ini dengan mengerahkan semua kemampuan bertarungnya, mencoba untuk menghalau semua hadangan para anak buah gangster ini dan berhasil membuat mereka semua mulai ketakutan. Pria ini memandang tajam ke arah bos gangster ini, lalu segera berlari melompat untuk menjatuhkan para anak buahnya, lalu menghalau serangan yang datang dari sekelilingnya dan berhasil menjatuhkan mereka. Melihat anak buahnya yang mulai kewalahan, tangan kanan bos gangster ini segera melemparkan rantai untuk menahan pergerakan pria ini. Sementara anak buahnya yang lain terus mencoba menghajar si pria. Namun pria ini berhasil mengatasi mereka dengan menendang sembari berputar dan membuat mereka semua tak berdaya. Pria ini berhasil melepaskan diri, lalu segera mendatangi bos gangster ini. Namun dirinya kembali ditendang terjatuh ke bawah. Sementara para anak buah gangster ini kembali datang untuk menyerang dirinya. Pria ini kemudian kembali meladeni mereka semua. Lalu dengan sebuah palu besar, dirinya kembali melumpuhkan satu persatu dari anak buah bos preman ini sehingga membuat mereka semua terkapar tak berdaya. Pria ini segera melompat naik ke lantai atas untuk membuat perhitungan dengan bos gangster ini yang mana duel di antara mereka berdua pun tak terelakkan lagi. Mereka pun saling jual beli pukulan dan berusaha keras untuk saling mengalahkan. Pria ini memukul bos gangster ini dengan sebuah kursi besi, sehingga membuat bos gangster ini terlempar ke dalam ruangannya, yang kemudian bergegas mengambil pisau miliknya dan berhasil melukai tubuh pria ini. Bos gangster ini melanjutkan serangannya, sementara pria ini terus menghindari serangan bos gangster ini lalu berhasil menghajarnya, kemudian melemparkan tubuh bos gangster ini terjatuh. Melihat kesempatan, bos gangster ini segera mengambil pistol dari laci mejanya. Namun dengan
cepat, pria ini segera melompat untuk menendang senjatanya dan membalikkan keadaan dengan menodongkan pistol itu ke arah bos gangster ini. Setelah berhasil mengalahkan para gangster ini dan menyelamatkan putranya, pria ini kemudian menebarkan bubuk mesiu di seluruh pabrik obat-obatan terlarang ini, lalu membakar habis pabrik ini, sama seperti yang Leo pernah lakukan sebelumnya. Lalu kembali berkumpul bersama keluarga bahagianya dan meneruskan hidup layaknya orang biasa. Namun tak lama kemudian, dirinya mendapatkan sebuah panggilan telepon dari orang yang tak dikenal, yang mengancam kalau mereka akan menuntut balas terhadap seorang Leo yang telah membakar habis pabrik mereka. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton, bye-bye.